Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan ya. Di khusus di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi teman-teman ya. Kita akan mengupdate ya informasi terkait dengan program Indonesia Pintar ya, atau PIP. Atau mungkin teman-teman yang punya kartu bantuan KIP ya teman-teman, ini di tahun 2024 ternyata ada nominal ya, atau besaran terbaru ya untuk dana PIP atau KIP yang nantinya diterima siswa. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, ternyata di sini ada kenaikan ya, ini hampir 80% teman-teman ya. Jadi ini tentunya ada sedikit kabar gembira bagi adik-adik atau peserta didik, tapi tentunya tidak di semua jenjang ya. Jadi tidak di semua jenjang SD, SMP, SMA atau SMK ya, tapi hanya di beberapa jenjang yang nanti naik ya di tahun 2024 ini. Kalau sebelumnya kita lihat teman-teman untuk besaran KIP ya, mulai di tahun 2022 dan juga di tahun 2023 ya. Nah, ini kemarin di sini untuk jenjang SD ya, jenjang SMP ya, di sini ada SMA, SMK. Nah, di sini apa namanya teman-teman? Ini kemarin 225 ya. Ini SD SMP ya. Nah, sekarang ternyata ada kenaikan ya di tahun 2024 ini ya. Nah, nanti kita lihat teman-teman, sedikit agak fantastis ya. Jadi yang mungkin yang kemarin nerimanya 500 ya, di sini mungkin nanti hampir 2 kali lipatnya. Terus yang mungkin yang nerimanya 1 juta ya, di sini juga hampir di 2 kali lipatnya. Nanti kita akan bahas di video ini. Tapi seperti biasa kita ingatkan kembali, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Baik, kalau juga baca berita silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiokadea.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, langsung saja kita mulai teman-teman. Yang pertama terkait dengan PIP ya. Nah, tentunya kita akan membahas yang pertama, untuk juknis PIP di tahun 2022 ini sudah dinyatakan tidak berlaku ya teman-teman ya, karena sudah ada aturan terbaru ya, atau sudah ada juknis terbaru terkait dengan PIP di tahun 2024 nantinya. Nah, kalau kita lihat teman-teman di dalam apa namanya nominal ya di 2022 2023 ini, kalau kita lihat di jenjang SD ya teman-teman ya. Nah, jenjang SD ini dapatnya 225 ya, dan juga 450. Untuk SMP ini 375 ya, dan juga ada yang apa namanya di kelas 9 ya, kelas 9 atau kelas berapa ini? Kelas 1 ya. Nah, ini ada yang dapat 750, ini nanti di jenjang SMA atau SMK. Ini ada dapat ya seri 1 juta ya, ada yang 500, ada yang 1 juta tergantung dari tingkat atau kelas atau rombelnya ya. Nah, di sini teman-teman ternyata ini sudah tidak berlaku ya. Nah, yang tidak berlaku tentunya hanya di jenjang SMA dan SMK. Tapi untuk jenjang SD sama SMP ini masih tetap berlaku. Ya, artinya untuk sekali lagi ya. Jadi untuk PIP di tahun 2024 ini besarannya sudah berbeda, tapi hanya untuk di 2 jenjang ya, yaitu SMA, SMK dan juga paket C. Nah, ini kalau kita lihat teman-teman di dalam aturannya ya. Nah, ini ada ya. Jadi di tanggal 9 Januari 2024 di sini ada aturan terbaru ya. Jadi Persetjen atau Peraturan Sekretaris Jenderal ini nomor 20 tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan program Indonesia Pintar atau PIP ya. Yang mana di sini kalau teman-teman, kalau kita lihat di dalam informasinya ya. Nah, ini di poin 2 di sini terdapat perubahan. Ya, dapat perubahan yang tertuang di antaranya adalah besaran bantuan PIP-nya. Ya, jadi ada perubahan besaran bantuan PIP-nya. Nah, ini bagi peserta didik khususnya di jenjang SMA, SMK dan juga di paket C. Ya, dan juga ada mekanisme penarikan dana PIP. Jadi artinya di jenjang ini ya, ini ada besaran yang berubah, tapi untuk yang jenjang lainnya tidak ya. Jadi untuk SD, SMP masih tetap. Nah, nanti kita akan lihat. Nah, sini kalau kita lihat di dalam juknis PIP di tahun 2024 nanti ya, ini berdasarkan Persetjen ya, nomor 20 tahun 2023 ya. Nah, ternyata di sini untuk jenjang SD SMP teman-teman ini masih tetap ya. Jadi tetap dapatnya 225, 450 ya, ada yang 750. Ya, ini jadi masih tetap untuk yang di jenjang SMP ataupun SD. Tetapi teman-teman lah, ini kabar gembiranya ya. Jadi untuk di jenjang SMA ya atau SMK lah, ini yang semula ya
Nah, semula ini adalah 500.000 ya kemarin untuk kelas 12 di semester genap ya. Nah, sekarang dapatnya adalah 900.000 ya. Jadi kenaikannya ya hampir 400.000 teman-teman ya. Terus yang kedua ini untuk kelas 10 dan 11 di semester genap. Ini yang kemarin dapatnya kan 1 juta ya. Nah, ini sekarang naik menjadi 1,8 juta atau 1.800.000. Jadi kenaikannya ya hampir 800.000 ya. Hampir 80% teman-teman ya. Jadi ada kenaikan dana yang diterima ya. Jadi kalau sebelumnya ya ini 900 adalah sebelumnya di tahun 2022, 2023 itu kan dapatnya kan 500. Nah, sekarang nanti dapatnya adalah 900. Nah, yang kedua, ini untuk kelas 10 dan 11 di semester genapnya ya. Nah, kemarin ini dapatnya 1 juta ya. Nah, ini nanti di tahun 2024 ini dapatnya 1.800.000. Ini tentunya berlaku untuk kelas 10, 11 dan juga 12 ya. Jadi ada kenaikan. Tetapi sekali lagi untuk yang di jenjang SD atau SMP ini tidak ada perubahan ya. Kalau kita lihat di dalam juknis ya atau aturan terkait dengan PIP. Nah, terus berikutnya nanti kita juga akan membahas teman-teman ya. Jadi cara mengajukan PIP atau KIP itu bagaimana sih di tahun 2024 ini. Nah, ini yang perlu diperhatikan teman-teman. Kemarin sudah ada edarannya ya. Jadi Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan atau Puslapdik ini yang menangani PIP ya. Jadi artinya yang mengelola PIP itu adalah ini ya. Jadi misalkan nanti ada PIP partai, ya mungkin ada usulan dari dinas ya, mungkin ada usulan dari sekolah yang sebagai penerima kartu bantuan ya. Ada PKH, ada KKS. Nah, ini yang menangani semuanya nanti di sini atau sumber dananya dari Kemendikbudristek yang menangani adalah Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Nah, di sini kemarin ada informasi ya. Ini ada dikeluarkan di 9 Januari 2024. Di sini ada pemberitahuan batas waktu pemutakhiran data peserta. Nah, ini sini ternyata diberikan batas waktu sampai dengan 31 Januari ya teman-teman 2024. Jadi sekolah itu untuk melakukan update datanya ya, apakah siswa itu mendapatkan PIP, KIP ya, apakah dia punya KKS, punya PKH, ataupun dia tidak memiliki kartu bantuan ya, tetapi dia diusulkan ya sebagai layak menerima PIP. Nah, di sini kalau kita lihat ya teman-teman di titik poinnya ya. Jadi satuan pendidikan itu agar mengecek ya, mengecek atau memperhatikan keterisian data siswa. Ya, ini untuk pemutakhiran ya, status layak PIP. Nah, dengan variabel atau data yang perlu dicek itu adalah NIK-nya ya. NIK-nya dipastikan ini sama ya. Jadi antara di Dukcapil dengan di Dukcapil dengan di Dapudik itu sama. Terus NISN-nya ya, tanggal lahirnya ya. NISN biasanya ada yang 2 ya, ada yang double. Ini biasanya sering double itu antara SMP dan SMA atau SMK-nya beda. Ini harus di cross check ya. Jadi NISN-nya jangan ganda ya. Mungkin kalau ganda ya harus segera salah satunya dimatikan ya. Atau mungkin kalau bisa ya di merger ya. Jadi yang benar itu yang mana? Karena nanti terjadi 2 NISN, ini dianggap 2 orang yang berbeda. Terus sama ibu kandungnya juga harus sama ya, di antara di Dapudik ya, di KK, Dukcapil ya. Jadi ada akte lahir, ada kartu keluarga, ada KTP ya, ada data di Dapudik, ini nama ibu kandungnya harus sama. Terus jenis pekerjaan ya, jenis kerjaan ya, mulai dari mungkin petani, buruh dan seterusnya. Dan juga penghasilan orang tua. Ini adalah data-data primer atau data-data penting yang harus di cross check oleh sekolah. Ini terhadap calon penerima PIP yang akan diusulkan sesuai dengan prioritas sasarannya ya. Terus berikutnya di sini ada pemadanan data ya. Pemadanan data itu cross check data ya. Jadi dipadankan atau disamakan ya, dicocokkan. Nah, ini peserta didik pada Dapudik dengan DTKS. DTKS ini kan miliknya Kemensos ya. Jadi data yang di Dapudik ini nanti akan dipadukan ya dengan data yang ada di DTKS. Nah, mungkin teman-teman bisa cek di Bansos ya. Jadi mungkin keluarganya apakah dapat bantuan apa enggak itu bisa dicek di sini ya, cek Bansos ini ya. Nah, ini kalau misalkan nanti keluarganya dapat bantuan ya atau sebagai penerima bantuan di TKS ya, nanti teman-teman bisa cek di sini ya, di cek bansos.kemensos.go.id ya. Terus atau mungkin data P3KE yang menemukan Dapudik ya di 31 Januari 2024. Jadi teman-teman mungkin bisa konfirmasi ke sekolah ya, atau mungkin bisa menanyakan di sekolah apakah datanya di poin 1 ini sudah benar apa belum ya. Mungkin datanya itu sudah kalau kalian misalkan punya KIP, punya KKS dan seterusnya sudah dientrikan di sekolah atau belum ya. Jadi harus diverifikasi atau diupdate.
Nah, di poin 3 ini adalah dari pengusulan peserta didik ya. Ini untuk fase 1 oleh Dinas Pendidikan. Ini untuk teman-teman jadi yang mungkin tidak punya kartu bantuan ya, mungkin bisa menggunakan SKTM ya. Alasan layak PIP-nya apa? Dari sini nanti ada ya, ada 7 poin untuk alasan layak PIP. Mungkin 7 poin itu apa, teman-teman bisa cek di sini ya. Jadi ada alasan layak PIP teman-teman ya. Di sini ada kemarin sudah kita isikan ya. Layak PIP apa ya, saya lupa. Jadi di sini apa namanya, sudah ada untuk layak PIP ya. Jadi ada 7 teman-teman ya. Ini ya, ada kategori penerima, ada terus ada peserta yang dididik yang layak menerima bantuan PIP. Mungkin teman-teman nanti bisa cek di sini ya. Jadi yang layak sebagai penerima PIP itu apa ya. Di sini ada apa namanya, ada sekitar 7 poin teman-teman ya. Jadi siapa saja sih yang bisa atau berhak menerima PIP ya, atau mungkin bisa diajukan dari sekolahnya ya. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Mungkin sedikit ada kabar gembiranya ya. Jadi nanti semoga teman-teman adik-adik ya bisa dapat bantuan PIP ya yang lumayan ya. Nanti di jenjang SMA SMK ini bisa dapat 900 atau mungkin bisa dapat juga 1,8 juta rupiah. Amin ya rabbal alamin. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan update data. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.